Halo, ketemu lagi dengan Jago Beasiswa dan Ide Beasiswa. Kali ini kita masuk lagi di sesi Q&A. Mayoritas kita akan bahas tentang beasiswa AS secara umum dan juga beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi, yang pertama, selamat sore Kak. Izin bertanya, untuk dokumen persyaratannya, apakah ada ukuran tertentu yang diterima di website Oasis? Atau tidak ada batasan ukuran file dokumen persyaratannya? Itu bisa dibaca ya nanti di buku panduan AS atau saat nanti mengisi di website Oasis atau di Cognito Form-nya nanti dikasih tahu kok. Kalau tahun ini kan yang tahun 2023 untuk kuliah di tahun 2024 itu udah nggak ngisi di Oasis lagi, tapi ngisinya cuma yang di Cognito Form. Itu nanti dikasih tahu batasnya berapa. Kalau nggak salah 2 megabyte atau berapa gitu ya per file. Jadi dari beberapa file yang diwajibkan maupun file-file yang opsional ada batasnya. Jadi untuk yang mau mendaftar AAS tahun 2024 untuk kuliah di 2025, cek lagi ya di buku panduannya. Lanjut. Kak mau nanya untuk syarat dokumen, apakah bukti asli hasil kemampuan bahasa Inggris yang dipakai adalah tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu kalau terkait tanggalnya biasanya 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir dihitungnya dari tanggal penutupan tahun tersebut. Misalnya kalau daftar tahun 2024 di periode pendaftaran 2024, misalnya tutupnya adalah di tanggal 30 April, berarti yang boleh dipakai itu ya dari 30 April tadi dikurangi 2 tahun gitu ya. Jadi amannya kalau dilakukan di tahun 2022 itu masih boleh. Jadi misalnya dilakukan di Agustus 2022 kan masih masih dalam rentang 2 tahun. Jadi itu masih boleh. Lalu kalau untuk AS masih ini. Jadi di website tertulis TOEFL ITP bisa, tapi ketika dicek handbook tahun 2022 hanya dijelaskan tentang IELTS dan IBT. Itu bagaimana? Indonesia masih, untuk negara Indonesia masih boleh pakai TOEFL ITP. Jadi cuma kriteria angkanya aja yang mungkin harus rajin dicek ya. Butuhnya angka berapa yang sebagai syarat minimal. Lalu berikutnya, misalnya saya memenuhi kriteria untuk daftar yang daerah geografis tertentu, apakah dilihat dari KTP-nya atau ada hal lain untuk membedakannya sebagai pendaftar dari daerah geografis tertentu dengan pendaftar biasa? Betul, untuk provinsi target mengacunya adalah ke bukti kependudukan dan atau domisili. Jadi lebih penting adalah menurut KTP terbaru yang dimiliki. Jadi kalau kerja di provinsi yang masuk daerah target, mungkin bisa juga pakai surat keterangan bahwa kerja di provinsi tersebut jika misalnya KTP-nya belum pindah gitu ya. Jadi intinya ditekankan dari pendaftar yang harus memberikan bukti kependudukan bahwa memang warga di provinsi eh, tertentu tersebut. Terus, Kak, untuk ijazah dan transkrip yang diterjemahkan harus penerjemah tersumpah atau bisa dari agen pendidikan, misalnya agen tertentu gitu ya. Dan apakah dokumen yang akan diupload ada syarat tertentu untuk nama filenya? Terima kasih. Oke, jadi harus kampus atau penerjemah tersumpah ya untuk menerjemahkan dokumen pendidikan formal. Jadi penerjemah tersumpah yang bekerja sama dengan agen pendidikan ya tentu saja boleh gitu. Yang lebih baik minta aja di kampus biasanya ada layanan penerjemahan ijazah dan transkrip. Jika tidak ada, boleh ke penerjemah tersumpah dimanapun. Selama penerjemah tersebut, penerjemah yang memang resmi, tersumpah, ada nomornya, itu boleh.
Untuk syarat nama file ada, jadi tolong disesuaikan. Jangan membuat format nama yang tidak sesuai dengan yang disarankan. Patuhi saja yang ada. Terus selanjutnya dari Raja. Untuk equity target group geografis, untuk Provinsi Aceh tidak masuk. Kalau tidak masuk, apa alasannya? Terima kasih, Kak. Nah, jadi provinsi sasaran pemerataan itu adalah provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks pembangunan manusia kurang dari 70 berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Itu ya, jadi dan itu berlaku untuk sampai 5 tahun ke depan kalau nggak salah. Jadi 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 intake-intake yang penutupannya di tahun-tahun ini mengacu ke provinsi sasaran yang bisa dicek di webnya. Jadi setidaknya dalam 5 tahun yang saya sebut tadi tidak akan berubah. Jadi provinsi targetnya ya itu provinsi yang ada di pendaftaran 2023 untuk intake 2024. Gitu ya. Jadi alasannya cukup menurut saya cukup fair gitu. Jadi masuk dan tidak masuk ya mengacunya ke BPS Indonesia sendiri datanya. Provinsi manakah yang Human Development Index-nya kurang dari 70 gitu. Oke, selanjutnya dari Diana. Kak mau tanya untuk apply AS tahun 2023, IELTS-nya apakah nilai minimum per band-nya ada? Atau overall-nya saja? Misalnya IELTS overall-nya 6,5, namun ada satu band-nya 5,5, apakah bisa digunakan untuk apply? Jawabannya, jika angkanya memenuhi, lihatnya adalah nilai overall. Jadi kalau overall-nya 6,5 dan memenuhi syarat, misalnya syaratnya adalah minimum overall 6, berarti memenuhi, boleh. Jika masih mungkin kan bisa kok coba tes ulang, misalnya yang lebih murah pakai TOEFL ITP gitu. Mana tahu hasilnya nanti setelah dikonversi ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai IELTS-nya, ya kita masukin aja daftar pakai yang TOEFL ITP itu tadi gitu. Atau kalau memang mau dan mampu mau ambil IELTS ulang ya boleh-boleh aja. Tapi ketika sudah memenuhi dan waktunya mepet tidak memungkinkan untuk ambil lagi ya sudah pakai yang ada aja. Jadi lihat fokusnya adalah di nilai overall baik untuk IELTS maupun TOEFL. Begitu. Terus biasanya nilai TOEFL ITP buat screening awal rata-rata berapa ya, Kak? Yang kompetitif. Kebetulan hasilnya cukup memuaskan yang saya ambil kemarin. Asumsi saya karena beasiswa ini peminatnya 20 ribuan lebih, yang diseleksi akhir cuma 300-an, pastinya banyak yang apply dan skornya tingginya mungkin tinggi banget ya, apalagi buat yang masuk di kategori non-target. Ya, tidak dirilis resmi sebenarnya berapa jumlah yang akhirnya diterima, tapi kalau untuk tahun 2023 kurang lebihnya nanti yang akan jadi awardee beneran hampir 200. Jadi di seleksi shortlisted itu di sekitar 400-an orang. Jadi untuk shortlist yang di shortlist untuk atau lolos berkas dan lanjut ke tahap wawancara itu cuma sekitar 400 sampai 500-an orang, yang untuk diseleksi kurang lebih di 200-an orang aja yang nanti atau kurang yang nanti akhirnya akan dapat beasiswa AS. Dan benar, tentu untuk persaingannya adalah salah satunya dari skor TOEFL ITP. Ya tentu saya akan menyarankan milikilah nilai setinggi mungkin. Jadi kalau setinggi apa, kalau mau mungkin agak tenang ya dilebihin lah. Mungkin kalau untuk TOEFL ITP dilebihin 50 poin mungkin, atau dilebihin 75 poin dari nilai yang setara, nilai standarnya, atau mungkin pakai nilai yang setara untuk IELTS-nya kalau bisa melebihi dari standar, kalau bisa 1 poin, setengah poin, pokoknya usahakan tidak hanya pas di standar. Kalau bisa lebih, tentu lebih tinggi lebih baik, tapi ya bukan hanya IELTS dan TOEFL tentunya yang jadi pertimbangan untuk seleksi ya, tapi setidaknya kalau bisa dilebihin aja. Bagi yang belum tes, ini baru mulai persiapan, dicoba aja tes. Setidaknya bisa dipakai untuk daftar hingga 2 tahun ke depan. Jadi
Diikhtiarkan dari sekarang untuk latihan, untuk merasakan tesnya, dan semoga skornya tinggi gitu. Oke, jadi itu lalu kita next. Selanjutnya, pertanyaannya, Kak, S3 jurusan Teknik Kimia masuknya kemana ya? Masih AS ya. Jadi ya tergantung pekerjaan apa yang akan ditangani sebenarnya. Jadi kalau di AS itu lebih ke nantinya jika lulus mau ngapain. Atau kalau peneliti sukanya meneliti apa, itu lebih dekat ke topik penelitian apa. Atau jika dosen akan cenderung nanti ngajar mata kuliah apa nanti setelah lulus S3. Jadi kalau cuma ditanya, Kak, kalau S3 jurusan teknik kimia masuknya kemana? Ya, saya nggak bisa jawab gitu. Jadi tolong dicek nantinya proyeksinya akan jadi apa. Begitu. Kak, untuk jurusan S3 epidemiologi nggak tercantum ya? Masuk kok. Masuknya di public health gitu. Jadi cek ya nanti di health security atau PDS 1 epidemiologi itu masuk di public health. Itu terus apalagi ayo. Kak, bulan berapa ada beasiswa siswa kebidanan? Oke, ini yang dari topik lain tentang kampus kebidanan. Bulan berapa ada beasiswa siswa kebidanan? Ya biasanya saat pendaftaran ya itu diumumkan ada beasiswa apa saja. Jadi mungkin juga kampus-kampus swasta kan mungkin yang lebih lebih banyak menawarkan program beasiswa dalam artian untuk menarik calon mahasiswa baru. Bisa dicek sih di website kampus yang ingin dituju. Jadi kalau ingin sekolah kebidanan bisa cek di kampusnya ada beasiswa apa aja, atau kalau ada di situ akun untuk bisa menghubungi bagian penerimaan bisa dihubungi dulu, ditanya ada beasiswa apa aja. Jadi lebih ke tergantung kampus yang dituju sih. Kalau untuk secara umum yang beasiswa yang besar untuk spesifik kebidanan biasanya tidak ada. Tapi kalau yang mungkin justru per prodi atau per kampus bisa dicoba langsung ke kampus masing-masing. Begitu. Terus pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, jika sudah lulus dan kembali ke Indonesia, apakah langsung ditempatkan di tempat kerja atau secara mandiri mencari pekerjaan? Ini yang dari AS. Jawabannya ialah jika sudah selesai kuliah atau ya mulai dari sekarang misalnya belum punya pekerjaan, ketika sudah mulai kuliah dapat beasiswa AS, ya harus mandiri dong cari kerja. Jadi beasiswa AS hanya memberikan beasiswanya, jadi tidak memberikan ikatan kerja atau dalam tanda kutip tidak secara langsung mempermudah Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi semoga sukses segala upayanya untuk mencari beasiswa dimudahkan, nilai-nilainya dilebihkan, dapat nilai yang tinggi sehingga lebih pede untuk bersaing dengan teman-teman yang lain yang juga terbaik di bidang masing-masing. Silahkan upayakan semaksimal mungkin supaya menonjol dibandingkan calon yang lain dan boleh mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Cek juga di idbeasiswa.com untuk informasi-informasi beasiswa dalam dan luar negeri, juga untuk posisi postdoc atau mungkin ada lowongan kerja yang relevan, akan saya post juga di situ. Terima kasih jagoan beasiswa sudah menyimak sejauh ini. Salam sukses.